Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru pembelajar? Perkenalkan, nama saya Rudiana dari SMA Negeri 1 Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sekelumit mengenai apa itu asesmen nasional. Mari kita lihat sama-sama penjelasan berikut ini. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat. Pertama-tama kita akan berbicara mengenai apa tujuan dari asesmen nasional ini. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan untuk memantau kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Lantas, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Lantas siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang, yaitu kelas 6 atau program paket A atau ULA, kelas 9 atau program paket B atau WUSA,
kelas 12 atau program paket C atau ULIA yang tentunya telah memenuhi syarat. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional hanya melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Pertanyaan mendasar terkait hal ini adalah mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas tadi dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Terkait dengan ujian nasional, apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Ada begitu banyak macam jenis literasi. Tetapi mengapa yang diukur adalah literasi baca dan literasi numerasi? Sekali lagi, asesmen nasional hanya mengukur dua macam literasi, yaitu tadi literasi membaca dan literasi matematika atau literasi numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan seperti apa. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap,
nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Berbicara tentang kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembangunan beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Lalu, apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal? Seperti pada pendidikan formal, asesmen nasional pada pendidikan jalur non-formal berfungsi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan. Namun, selain itu, asesmen nasional, khususnya AKM, berfungsi sebagai ujian penyetaraan. Peserta asesmen nasional pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Peserta asesmen nasional pendidikan jalur non-formal adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan tersebut sekaligus digunakan sebagai rapor satuan pendidikan kesetaraan. Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi telah dipaparkan maksud dan tujuan dari asesmen nasional. Dan kali ini saya akan mengutarakan instrumen asesmen nasional. Bapak dan Ibu, apa perbedaan AKM dengan ujian nasional? Perbedaan instrumen AKM dengan ujian nasional dijelaskan pada tabel berikut ini. Pertama, untuk ujian nasional, jenjang pendidikannya yaitu SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Sementara untuk AKM dan SK dilaksanakan oleh SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Lalu untuk ujian nasional, level murid yaitu dilakukan di tingkat akhir. Sementara dalam AKM, murid yang melakukannya yaitu hanya murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Lalu subjek murid. Untuk ujian nasional, subjek muridnya menggunakan sensus seluruh murid. Sementara untuk AKM, subjek muridnya yaitu sensus sekolah dengan sampel murid. Sekali lagi, dengan sampel murid. Lantas bagaimana dengan tingkat jenis tes? Untuk ujian nasional, tingkat jenis tes yaitu high stake. Sementara untuk AKM yaitu low stake. Bagaimana dengan model soal? Untuk ujian nasional, model soal yang digunakan adalah pilihan ganda dan isian singkat. Untuk matematika SMA dan atau SMK. Sementara untuk AKM, model soal berbentuk pilihan ganda, berbentuk PGK, menjodohkan isian singkat dan uraian. Lantas bagaimana untuk periode tes per murid?
Untuk ujian nasional dilaksanakan selama 4 hari, sementara untuk AKM dilaksanakan selama 2 hari. Lantas, bagaimana dengan moda pelaksanaan? Untuk ujian nasional dilaksanakan secara semi-online, sementara untuk AKM dilaksanakan full online supervised atau utama atau semi-online dan offline untuk sekolah tertentu. Bagaimana dengan metode penilaian? Untuk ujian nasional, metode penilaian didasarkan pada Computer Based Test or CBT, dan untuk AKM digunakan metode penilaian Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT. Bagaimana spesifikasi minimal infrasekolah? Untuk ujian nasional, spesifikasinya bahwa sekolah harus memiliki server sekolah, komputer klien, dan BW. Sementara untuk AKM, server sekolah tidak perlu. Komputer klien memori hanya 2 GB dengan resolusi 1024 dikali 720 menggunakan Windows 7 ke atas, Chrome OS, bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau literasi numerasi murid. Kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi secara produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Berbicara masalah karakter. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. Sementara survei karakter mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Apakah instrumen survei lingkungan untuk murid dan untuk guru itu sama? Instrumen survei lingkungan untuk murid dan untuk guru itu berbeda. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Singkatnya, instrumen survei lingkungan untuk murid dan survei lingkungan untuk guru, instrumennya berbeda.
Lantas, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur oleh KKM? Asesmen literasi membaca dan literasi numerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 komponen atau 3 aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Bapak dan Ibu bisa melihat bagan berikut ini. Di situ terdapat literasi membaca dan literasi numerasi. Untuk konten literasi membaca hanya disediakan teks berbentuk informasi dan teks sastra. Sementara konten untuk literasi numerasi akan berbentuk aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Bagaimana dengan proses kognitif? Untuk literasi membaca, proses kognitifnya hanya berkutat seputar menemukan, menginterpretasi, mengintegrasi, mengevaluasi, dan merefleksi informasi teks. Sementara untuk literasi numerasi, proses kognitifnya akan berkutat seputar pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu terakhir, untuk konteks. Literasi membaca konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Demikian pun dengan literasi numerasi. Hanya berbentuk konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Untuk pilihan ganda kompleks atau PGK, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Untuk menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Untuk jenis soal isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata, untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sementara untuk soal uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Sebagai tambahan, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 soal. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat, sekilas mengenai instrumen asesmen nasional. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.